datangnya sekian, mulai bekerja, nanti pulangnya sekian. Oh ya itu mungkin. Itu yang mungkin menjadi sebab. Harus hati-hati. Jujur. Bener lah nyambut damel. Itu menjadi nomor 4 orang yang dimusuhi oleh iblis. Kita ini harus semangat menjadi musuh iblis. Harus semangat. Nggih? Semangat. Wal khamisu, yang nomor 5 kata iblis, alimun mutakhasyi'un. Nah niki. Yes. Kabeh ki wong alim iki. Sakmene iki kalau mujrangawan iki pirang-pirang. Masya Allah, ngerti halal haram. Akidatul awam apal. Jurumiyah iji eling, maca kitab pinter. Ngertos halal haram ngertos, wis alim wis. Ditambahi sak mangke. Ditambahi yaitu khusyuk. Khusyuk niku napa? Singkat mawon. Khusyuk niku pandangan, pendengaran, hati niku jurusannya kepada Allah. Niku wis. Jurusannya kepada Allah itu khusyuk. Kita sering menyebut mendengar khusyuk dalam sholat. Ya pandangan yang diucapkan hati jurusannya kepada Allah. Khusyuk di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah niki kita tingkatkan. Lah ono wong alim kok uraan. Wong alim kok uraan. Kalau orang Jawa sebut bedigasan. Wong alim kok bedigasan. Wah ini, yes. Ini duka niki golongannya napa niki? Orang alim yang khusyuk itu yang menjadi musuh iblis. Alhamdulillah. Qudwah, contoh itu ada di depan mata kita. Para masyayikh kita, al-mukarram, guru-guru kita. Ini tipenya khusyuk semua. Tipenya khusyuk semua. Makanya kalau kita sowan ke guru kita atau sowan kepada zuriyah guru kita, mungkin di sini ada yang sepuh-sepuh dulu ngaji kepada Maghfurlah Siti Baidawi. Mungkin ada juga yang dulu mengaji kepada Siti Abdul Malik. Ya, kalau sowan ke Jerangwan kan kepada putranya atau cucunya. Melihat beliau-beliau yang khusyuk itu sudah cukup menjadi obat dari hati kita. Menjadi obat dari hati kita. Kemudian yang nomor 6 wasadisu. Yang nomor 6 yang menjadi musuh iblis adalah mukminun nasihun. Mukminun nasihun. Orang mukmin yang sering dia suka memberi pesan-pesan baik kepada yang lain. Baik memberi pesan melalui lesan maupun melalui tulisan dalam medsos-medsosnya. Sing ditulis itu apik-apik. Kalam-kalam para ulama. Kalau ketemu temannya memberi nasihat yang baik, masya Allah. Dia mukminun nasihun, musuhnya iblis. Wasabi'u mukminun rahimul qalbi. Yang nomor 7 musuh iblis adalah orang mukmin yang hatinya itu welas asih. Punya hati belas kasihan. Ada orang nggak punya uang, dia kasihan kasih. Gak iso ngekei diutangi. Enggak apa-apa. Nggih. Sing kebangetan niku lek ora gelem ngutangi. Sebab utang niku lek cara fikih niku akadnya tabarruk. Tabarruk mboten tabarukan lho. Pakai ain. Tabarruk napa? Ibadah. Itu ibadah, ngutangi itu ibadah, makanya nggak boleh dikomersilkan, nggak boleh. Makanya mengkomersilkan utang niku masuk dalam kategori riba. Kullu qardin jaro manfaatan fahuwar riba. Utang 1000 kok njaluk 1100, neraka iku. Neraka jelas, mau riba kok. 1000 ya dibayar 1000.
Dene kok matur nuwun sing diutangi alhamdulillah matur nuwun Pak Haji, panjenengan pun ngutangi kula sukses. Niki utangi kula balekaken 1 juta. Niki niki sedekah kula teng panjenengan. Dibuka 2 juta lebihane alhamdulillah. Itu bukan riba kalau seperti itu. Pokoknya jangan masuk akad. Tapi kalau diakati ngoten nggih dosa. Nah, niku. Welas asih melihat ada temannya alumni Jeranguwan yang masih morat-marit ekonominya. Nah niki sing ekonomi tertata niki bantu kudune. Niku welas asih. Lek ngoten jenengan dadi nomor 7 musuhnya iblis. Tapi lek modele wong no reckon you, enggak ngereken datang keadaannya sesama muslim, terutama sesama alumni. Masya Allah, hati-hati. Makanya dalam pertemuan pengurus IKSAD di Batu kemarin saya mendorong untuk pemerkasaan ekonomi alumni. Dimulai dari hal yang paling mudah. Jenengan lek blonjo, lek tuku nang warunge alumni. Ngoten lho. Kulaan goleki tokone alumni. Saya mau beli pulsa, goleki tokone alumni. Ngoten nggih. Nggih. Jenengan ampun mikir, aduh di alumni ku pulsa lek nang toko liyane lebih 1.500. Nggih, 10.000 pulsa bayare 11.500. Lek nang koncoku kok 12.000. Lah kok kacek 500 kok jenengan bahas sih lho. Golekno dhuwit sampe ngirim bok akeh 500. Nggih napa nggih? Setan niku sing nggih pikiran ngoten niku. 500 kok eman lho. Tukang parkir kayak 500 e gua kok. Nggih napa nggih? Nggih, dibuang. Ngemis itu dikai 500 dibuang. Masya Allah. Nggih. Mari kita mulai dengan kita belanja kulaan, bongek runcit napa? Wis tuku napa mawon di miliknya alumni. Makanya kalau usul datang IKSAD buat stiker yang memberi tahu identitas ini tokonya alumni. Template stiker IKSAD ngono tokone, mbok warunge, mbok tokone kasih stiker. Supaya apa? Dimanapun kita berada kalau butuh ono stiker IKSAD tuku. Warungnya IKSAD. Nggih. Nah, monggo datang sinten ketua IKSAD niki. Monggo wis dicetak apa durung niki? Saudara kula pun mengusulkan kemarin tuh. Nah niki. Nggih, ngaten. Misalnya ada alumni-alumni yang dia ditakdirkan Allah kaya, punya usaha yang membutuhkan tenaga kerja, mboten usah angel-angel, panjenengan ambil tenaga kerja dari alumni, barokah mesti barokah. Wis mboten usah amin, wis barokah wis. Napa sebabnya? 1, pekerja panjenengan mesti akan menjadi orang yang menjaga sholat. Setiap bisnis yang mana majikannya dan pekerjanya itu menjaga sholat, pasti bisnis itu akan dijaga dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angel ngoten niku mboten alumni pondok. Ngoten nggih. Masya Allah. Kadang-kadang sing alumni pondok mbleset kadang-kadang. Nggih, tapi dengan hadir kumpul seperti ini ada nasihat. Nah niki. Nggih niki. Enggak, sekarang kulo sedang berusaha mencari peluang-peluang pekerjaan yang nanti saya bisa sodorkan kepada alumni Jeranguwan. Sopo sing butuh. Nah, ini sedang kulo sedang ikhtiar usaha. Sebab bagaimanapun kalau alumni ini kantongnya mboten bolong, hadir ngeten niki enteng. Tapi lah alumni bengi ngeten iki ngelu, anak bojone durung mangan, jenengan undang pengajian IKSAD. Dabok teko bensin gak duwe gawe tuku. Bojo jek keluwen, anake nangis, wis alamat mboten dugi. Niki lho panjenengan pikir. Nggih. Gusti Allah yang sudah memberikan rezeki yang banyak kepada beberapa alumni sing sugih-sugih monggo pikirane dibuka. Dadi tiyang sing rahimul qalbi, sing duwe welas asih. Iki penting. Kemudian seterusnya nomor pinten? Nomor 8 wasaminu
terus iblis. Taibun sabitun alat taubah. Taibun sabitun alat taubah. Musuh iblis yang nomor 9 adalah orang yang bertaubat dan dia terus berpegang teguh terhadap taubatnya itu. Biyen yo biyen, saiki wis dadi wong apik. Biyen preman, saiki dadi wong soleh. Jangan melihat masa lalu orang. Sebab bagaimanapun mantan preman itu lebih baik daripada mantan ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula seneng ndelok lek ana wong tatoan, kupulukan, sarungan mlebu nang musala nang langgar salat. Kula seneng ndelok ngoten. Ya Allah. Seneng kula ngoten. Kanca kula kathah. Niku tandanya dia sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa beberapa alumni yang punya potensi, yaitu punya saged ngerangkul orang, punya keahlian mendekati orang, niku digunakan mendekati orang-orang yang belum mendapat hidayah, dicedheki, diajak taubat datang Gusti Allah. Mari taubat mantan niku jenengan ulang ngaji. Oh, kalau mboten sempat menawi mulang ngaji, ndak sempat saya serahkan kepada ustadz-ustadz sing rada-rada nganggur iku. Tat, saya titip ini preman yang sudah taubat, tolong diajari ngaji, diajari mulai alif ba ta sampai Fatihah. Niku jenenge mengke sabitun alat taubah. Kemudian yang nomor 9 watasi'u, musuhnya iblis adalah mutawarri'un anil haram. Mutawarri'un anil haram. Orang yang wirai, yang menjaga diri dari makan barang haram. Barang haram niku macam kalih. Ada yang zatiyahnya haram, ada yang badatiyahnya halal, tapi karena caranya memperoleh dengan cara yang tidak benar, maka menjadi haram. Ngoten nggih? Mutawarri'un anil haram. Kita semua punya potensi ini. Bagaimana caranya kita menjaga jangan sampai barang haram masuk ke dalam perut kita, jangan sampai barang haram masuk ke dalam perut istri dan anak-anak kita. Hati-hati lek nyambut damel. Mutawarri'un anil haram. Nah, niki sing paling napa? Sing paling dasar. Di atasnya lagi mutawarri'un anis syubhah. Jogo saking barang syubhat. Syubhat itu napa? Syubhat itu ora jelas halal dan haramnya. Barang lek gak jelas ampun dicedheki, dijauhi. Nah niku syubhat. Wah niku levelnya sudah di atas mutawarri'un anil haram. Yang nomor 10 mukminun yudimu 'alat thaharah. Mukminun yudimu 'alat thaharah. Orang mukmin yang terus-menerus langgeng selamanya dia berusaha berada dalam posisi suci dari hadas kecil dan besar, alias dawamul wudu. Masyaallah nih. Dawamul wudu. Kalau tingkatnya kita orang biasa, cara tenggen kitab I'anatut Thalibin disebutakan kalau kita mau tidur itu wudu. Dalam hati kita niat tidur ini kita dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci. Maka sepanjang kita tidur ditulis dan dihitung kita dalam keadaan wudu. Masa ketika tidur bas saya tetap kita dihitung suci. Nah niku. Nah, kecuali ada pertanyaan, kalau sudah berhubungan dengan bini, wudunya tadi batal. Wudunya apa? Batal. Coba panjenengan lihat di dalam kitab Al-Asbah wan Nadzair.
Dalam kitab Asbah wan Nadhair li Sayuti, Imam Sayuti. Ada mi'atun wa khamsuna hukman yutarattabu 'alaiha bitaghibil hasyafah. Ini mantap-mantap Haji ini. Ya, dalam kitab Asbah wan Nadhair tengah niku. Kalau di dalam kitab saya halaman 150. Halaman 150. Kalau kitab cetakan lain agak-agak sebelah-sebelahnya ngoten. Ada 150 hukum yang sudah dikodifikasi, yang dikumpulkan oleh Imam As-Sayuti yang berhubungan dengan taghyibul hasyafah. Saya tahu sih mburi niku paham mboten niki taghyibul hasyafah? Paham nggih? Wes, ndak saya jelaskan ini alumni pondok. Alumni pondok salah satu di antara hukum 150 itu adalah kalau kita selesai berhubungan suami istri, maka disunnahkan kita itu langsung wudhu, mensucikan alat kelamin dan cawi dan wudhu sebelum kita makan, minum, tidur atau tanduk lagi. Disunnahkan wudhu. Ini jambat ini kayak. Jadi maksudnya kalau sudah berhubungan, biar tidak langsung mandi, tidurnya itu tidak haram. Jadi setelah berhubungan, niku wudhu dulu, baru setelah wudhu kemudian panjenengan mau makan, mau minum, atau mau tidur lagi, atau mau tanduk, mau nambah lagi monggo. Sunnahnya wudhu dan niku wonten hadisnya sahih. Ngoten caranya. Nanti kalau setelah tanduk selesai wudhu lagi. Sampai kemudian panjenengan mandi besar. Oke? Wal ashiru mu'minun yudimu ala toharah. Orang mukmin kalau panjenengan sedaya berusaha selalu punya wudhu. Amin amin. Dan ini bisa kita lakukan semuanya. Panjenengan apapun situasinya, apapun keadaannya, kalau niat melakukan amalan ini insya Allah bisa. Dan banyak sekali keterangan-keterangan di dalam kitab berdasarkan hadis maupun para ulama menjelaskan bahwa orang itu kalau meninggal dunia dalam keadaan punya wudhu dijamin husnul khotimah. Tapi ini niatnya harus karena Allah. Kalau karena Allah, maka apabila kita digoda oleh istri untuk didemok-demok, nggak usah marah. Alhamdulillah, mari wudhu digoda istrinya dicium. Alhamdulillah dek, sampean membuat aku berwudhu lagi, ibadah lagi. Gitu caranya. Itu ikhlas karena Allah. Kadang-kadang iblis godo. Wah, mengusik kemarahan kita. Itu kadang-kadang iblis mengusik seperti itu. Insyaallah. Yudimu ala toharah. Kemudian wal hadi asyar, kata iblis, musuh sayanya nomor 11 adalah mukminun katsirus shadaqah. Orang mukmin yang banyak sedekahnya. Sedekah itu banyak dan tidaknya menurut keterangan para ulama dilihat dari persentase kekayaan. Dilihat dari persentase kekayaan. Bukan dilihat dari jumlah yang kita keluarkan. Orang yang hartanya cuma 10.000 hari itu di kantongnya. Dia memang punyanya 10.000 hari itu. ATM-nya nggak punya orang duwe. Uangnya 10.000. Kemudian dia sodakohkan 1.000. Berarti dia telah sodakoh 10%. Itu nilainya di sisi Allah sama dengan orang kaya yang uangnya 100 juta sodakoh 10 juta. Paham ya? Persentase. Podo-podo ikhlas lho niki. Nah,
Jadi jangan bangga dulu Anda kalau bersedekah ke kiai 10 juta. Oh, jangan bangga dulu. Nggih, jangan bangga dulu. Pak kiainya senang aja. Tapi di sisi Allah penilaiannya bisa sama dengan orang miskin yang sedekah 10.000 karena uangnya 10.000. Alhamdulillah. Dan ada hadis yang tidak akan saya baca di sini, panjenengan cari sendiri. Ada peringkat sedekah. Sedekah yang utama, paling utama, afdol, paling afdol, dan super afdol itu ada. Nah itu saya jenengan cari sendiri. Saya lihat ada ustadz, ada sinyasalan itu, ini pakai sedekah yang paling bawah levelnya, paling bawah nggih? Paling bawah. Itu sedekah kepada orang yang meminta. Sedekah kepada orang yang meminta. Pengemis, pengamen, nggih, pengemis niku insyaallah. Itu sedekah kepada mereka. Sedekah yang paling afdal dalam hadis itu. Nggih tengah-tengahnya banyak panjenengan cari sendiri. Bocorane tok mau niki. Sakjane mboten kula wacane berhubung abah niki njaluk ruh iki. Kula ora enak niki misale ini. Sedekah yang paling afdal nilainya di sisi Allah, entah berapapun nilainya, itu apabila sedekah kepada orang alim, para ulama, orang alim pokoknya. Ini niku. Jadi panjenengan makane kula pernah riset kecil-kecilan, kula pernah membuat penelitian kecil-kecilan. Kenapa ya? Orang Madura niki corona ya corona, tapi rasanya ora kaya corona. Saya sampai heran tuh. Dan saya bahas ini dengan saudara-saudara saya, kakak-kakak. Ternyata ada keterangan hadis itu. Dan itu kemudian disebut dengan istilah apa ya bahasa Maduranya ya? Bukan bis gitu namanya, apa namanya ya? Apa? Nyabis. Acabis apa nyabis? Nah, ya, acabis. Ternyata tradisi itu yang membuat Allah memberikan rahmat sehingga tidak merasa kekurangan. Ini masya Allah luar biasa itu. Wis niku mawon ndak kula jelaskan ora pantes kudune yang lain menjelaskan itu. Pun. Nomor sedera wal hadi asyara mukminun katsirus sedekah. Katsirus sedekah ya Allah. Dan para sahabat itu super lah sedekah. Para sahabat. Bahkan ada sahabat itu yang sampai hidupnya itu selalu gagal menjadi orang miskin. Bayangkan. Kenal dengan beliau, siapa namanya? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf. Niku kekayaannya masya Allah luar biasa. Beliau sampai ingin bercita-cita ditunjukkan dengan reaksi dan apa yang beliau lakukan supaya beliau itu menjadi miskin, gagal terus, masya Allah. Padahal hartanya sudah dihabiskan, sedekahnya mboten jutaan miliaran meleh, triliunan punan sedekahnya. Beliau saya baca di dalam kitab syarah dari kitab Aqidatul Awam yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Namanya Nurul Zolam. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka ada ternyata sahabat yang dipasrahi untuk menopang ekonomi Ummahatul Mukminin. Menopang ekonomi Ummahatul Mukminin. Siapa itu? Yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf niku lek belanjani Ummahatul Mukminin garwane Kanjeng Nabi. Niku tenggen kitab niku ditulis 500 dinar,
dinar, kadang-kadang 1000 dinar. Dinar loh. Dinar itu mata uang emas. Tiap bulan. Ummahatul mukminin jumlahnya pinten? Pinten? Setelah wafatnya Rasulullah tis'ini swatin wafatul Mustafa khuyyirna fakhtarnan nabiyal muktafa. Songo. Wonten 9. Niku dibelanjani oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Katakan standarnya 500 dinar. 1 dinar itu kalau mata uang sekarang itu sekitar 2.700.000 sampai 3 juta per dinar. Katakan 3 juta ping 500. Pinten? 3 kali 5 berapa? 15, sekitar 150 juta. Per bulan kali 9. Wow, Masya Allah, kita ini tidak ada apa-apanya dengan para sahabat. Masya Allah, oke, sampun. Kemudian wasani asyar, sing nomor 12, nih, 13. Nomor 13 wasalisa asyara, musuhnya iblis adalah mukminun yanfa'un nas. Mukminun yanfa'un nas. Orang mukmin yang banyak memberi manfaat kepada mukmin yang lain. Wonten pengajian ngeten niki, dia siap menjeber napa? Menggelar tikar. Golek silian ini, siapkan sound, kemudian membersihkan setelah acara ini. Golek napa apapun yang bisa dia lakukan untuk manfaat kepada orang lain, apalagi kepada acara seperti ini. Itu sudah menjadi musuhnya iblis. Mukminun yanfa'un nas. Wah. Lah kalau menikahi janda-janda itu apa juga memberi manfaat? Kalau niatnya lillahi ta'ala itu juga memberi manfaat. Nggih. Yang penting tidak ada paksaan dan dilakukan dengan cara yang benar. Oh, niku cara yang benar itu sesuai dengan ilmu yang sudah diajarkan. Kemudian yang nomor 14. 13 nggih? 14. Yang nomor 14 hamilul Quran yudimu ala tilawatih. Hamilul Quran yudimu ala tilawatih. Orang yang hafal Quran yang langgeng terus-menerus murojaah hafalannya. Alhamdulillah banyak ini alumni Jarangkuman yang hafal Al-Quran. Ada ustadz-ustadz yang hafal Al-Quran. Jadi hafal Quran terus-menerus deres Al-Quran. Ya Allah, kemarin hari Selasa saya alhamdulillah ditakdirkan Allah sowan kepada cucunya Sohibu Simtud Duror, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Ali Al-Haddad. Jadi saudaranya Habib Anis Solo. Sepuh sekali, sepuh. Dan alhamdulillah waktu saya sowan itu pun diantarkan oleh salah satu Habib. Sowan itu beliau buka pintu gerbang, tangannya itu megang Al-Quran yang satu juz itu. Ya Allah, tangan beliau sambil buka gerbang itu masih megang Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, itu apa yang kita lihat dari apa yang dilakukan para ulama itu menjadi nasihat. Wal khamisata asyar, yang nomor 15 adalah musuh iblis qaimun bil laili wan nasu niyamun. Qaimun bil laili wan nasu niyamun. Orang yang selalu bangun malam, nggih, bangun malam ibadah kepada Allah, salat tahajud maksudnya, zikir, wirid, sedangkan manusia-manusia yang lain pada tidur. Wah niki. Nggih, berusaha nih, berusaha. Sedaya berusaha. Maka di antara 15 ini mana di posisi kita? Monggo. Insya Allah kita sudah ada di antaranya.
Summa qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada iblis, kam rufaqauka min ummati? Berapa rofikmu? Berapa teman dekat akrabmu dari umatku? Qala asyaratun. Qala asyaratun. Hati-hati nih. 10 ini jangan sampai kita berada di antaranya. Awwaluhum sultanun jairun, kata iblis. Yang nomor pertama, teman sahabat saya dari umat panjenengan adalah pemimpin yang lacut, pemimpin yang zalim, pemimpin yang durjana. Jair niku wis zalim kuadrat. Zalim kuadrat. Pemimpin yang zalim. Niki. Wasani ghaniyun mutakabbirun. Orang kaya yang sombong. Nah, niki. Orang kaya yang sombong. Pimpinannya di neraka orang kaya yang sombong niku Qarun. Qarun. Wasalisu tajirun khainun. Yang nomor 3 adalah pekerja, pebisnis yang berkhianat. Nah niki. Wis janji tapi dikhianati. Jari-jari ngono ae. Napa? Lek ngarani napa? Semayan terus saya. Ya, semayan terus saya. Ampun ngoten niku. Itu pantangan kita sebagai orang mukmin. Bisnis yang benar, pedagang yang benar, menjadi pekerja yang benar, yang jujur. Jangan berkhianat. Jangan berkhianat. Sebab khianat itu salah satu sifat mustahil dari para nabi dan rasul. Kemudian yang nomor 4, warabi'u syaribul khamri. Yang nomor 4, temannya iblis adalah peminum minuman keras, pengkonsumsi narkotika, obat-obatan terlarang, narkoba, sabu-sabu, marijuana, khamr. Sembarang pun jenenge apa wis pokoke. Semua yang memabukkan. Entah padat atau cair. Entah bentuknya yang lain. Abu tah ya napa. Ngono kan wonten sak sini sedot nih. Nggih. Ya Allah. Itu syaribul khamr, masuk golongan syaribul khamr. Peminum minuman keras itu adalah sahabatnya iblis. Nah niki. Wal khamisu al-qattatu. Yang nomor 5 adalah orang yang suka adu domba. Senangane kacau. Seneng lek ana kekacauan. Seneng lek ana wong tukaran. Dia suka menebar hoax, berita-berita bohong sebagai materi untuk adu domba. Niki hati-hati. Gak wong lanang, gak wong wedok, sami mawon. Kalau ada di dalam hatinya suka mengadu domba, maka itu tanda-tanda dia adalah sahabatnya iblis. Wasadisu yang nomor 6, sahibuz zina. Sahibuz zina, sahib bahasanya hadis ini sahib ya. Sahib itu orang yang bergumul rutin dengan perbuatan zina. Masya Allah, ahli zina ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Niki, Masya Allah, niki dalam ada riset yang cukup mengerikan, ada penelitian yang cukup mengerikan. Jari ini saiki lek golek arek umur 14, 15, arek napa SMA bahkan SMP, golek sing perawan angel ya Allah. Hati-hati niki. Zaman pun akhir, pergaulan bebas.
Hati-hati, pengen selamat gampang. Puterane jenengan hijrahkan ke pondok. Selamat wis. Nangis mborot melayu gak kerasan, pindah pondok meneh. Dari pondok menuju pondok sing ngoten ae. Wis. Sakniki gampil sakniki, mau mendapat ijazah S1, S2, S3 gampil. SMP, SMA, SD ada semua di Jerengoan. Paket A, paket B, paket C. Bahkan sekarang banyak program-program seperti itu. Gampang sekali. Eman-eman ketika masa-masa emas pikiran mereka kalau tidak diisi dengan ilmu agama niku nanti saaken. Saaken, Masya Allah. Punah teng pondok niku masuk arek niku turu. Di pondok itu arek itu beling. Itu tetap akan mendapatkan ilmu, tetap dapat barokah. Wis niku. Nah niki sing ustad-ustad iki mbiyen nggih beling biasane niku. Sebab biasanya lek beling niku lek tutuk biasanya dadi ustad. Kemudian yang nomor 7. Wasabi'u, kata iblis, teman saya, sahabat saya dari umat panjenengan. Yang nomor 7 adalah akilu malal yatimi. Akilu malal yatimi. Orang yang berani makan harta anak yatim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang makan harta anak yatim sama saja dia makan api di dalam perutnya. Wis gak sangal-ngel rokok niku lho leken coba wani ora. Rokok niku lho coba leken. Nggih, ora wani. Tapi teng besok teng akhirat temenan. Yobong temenan. Nggih. Nggih makane alhamdulillah mungkin ada alumni-alumni yang diberi amanah oleh Allah mendirikan panti asuhan atau di pesantrennya, di madrasahnya ada anak-anak yatim. Justru anak-anak yatim itu jangan dijadikan lahan bisnis. Dibantu ya apa carane anak yatim ini bisa sampai menjadi orang alim, sampai menjadi orang yang sukses. Panjenengan akan punya jariyah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang nomor 8. Yang nomor 8 kata iblis, al-mutahawinu bis shalah. Temannya iblis, al-mutahawinu bis shalah. Orang mutahawin itu hawana yuhawinu. Orang yang menganggap enteng, menganggap remeh urusan sholat. Masya Allah, hati-hati. Termasuk ini sampai wonten Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Zaini Dahlan, seorang ulama besar Mekah. Beliau mengarang satu kitab kecil, risalah. Namanya risalah, kitab kecil. Majmu' ar-risalah, majmu'ur risalah fit targhib wa tarhib lis-shalah. Isine niku pokoke kitab niku isine hadis-hadis, Quran ataupun dawuh-dawuh para sahabat, asar namine ataupun contoh-contoh perilaku para ulama tentang bagaimana bahayanya orang yang meremehkan sholat dan bagaimana pahala besar yang akan Allah berikan bagi orang yang menjaga sholat. Jangan dipikir yang berbahaya itu orang yang meninggalkan sholat atau tarikus sholat. Jangan jauh-jauh ke sana. Di dalam Al-Quran, orang yang sembrono saja, sembrono sholatnya, itu sudah diancam oleh Allah dengan neraka wel. Qala Allah Ta'ala, fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Itu bukan tarikus sholat itu. Itu orang yang mengerjakan sholat tapi sholatnya itu sahun. Ma huwa sahun? Alladzina yuakhirunal awqat.
Wa yaj'aluna dunya akbaro min shalah. Akbaro minas shalah. Orang yang sering-sering mengakhir-akhirkan waktu sholat dan menganggap bahwa pekerjaan itu lebih baik dari sholatnya. Dinarun khairum indahum min sholatihim. Nyambut gawe, golek duit, iku luwih apik daripada sholat itu dalam pikirannya. Nah ini berbahaya ini. Makanya niki gak perlu level alim, level berat nih. Siapapun orang mukmin, siapapun orang mukmin, sholat niku monggo di nomor satukan. Sholat niku nomor satu. Mboten nomor setunggal Gus, setunggal syahadat ya ora apa-apa lah wis. Nomor satu sholat, nomor satu syahadat, nomor dua sholat. Rukun Islam lah. Sholat itu diprioritaskan karena ada hadis sahih. Barang siapa yang sholatnya itu bagus, Allah jamin diantaranya satu, rizkinya mesti lober. Mesti lober. Rizkinya itu mboten trimo lancar tapi lober. Ini kalau sholatnya bagus. Nomor dua, dia nanti kalau meninggal husnul khotimah. Nomor tiga, dia selamat dari azab kubur. Nomor empat, dia nanti kalau menuju surga dihisab seperti seakan-akan min ghairi hisab. Seperti tanpa hisab. Niku wonten dengan kitab sing ditulis Al-Imam Al-Allamah Syahzani Dahlan. Majmu' mustamil ala sab'i rasail fi targhib wa tarhib shalah. Salat, ya salat. Makane kalau matur jenengan kalau cari pegawai, cari napa? Cari pegawai, cari pekerja sing sugih-sugih sing di pabrik sing duwe napa lah. Gampang golek wong sing ahli salat, cari alumni Jerawan ataupun cabang-cabangnya. Golek alumni pondok, wis mesti salat. Wong saya tahu di pondok itu lek gak salat dihukum berat. Dilatih di pondok itu salat. Sak wiritane. Terus gampang wis ayo sampean ayo alumni pondok. Wis punya pekerjaan? Belum, Pak. Ayo jadi pekerjaku. Tak gaji. Tak jaluk tapi sholat duhur asar sholatnya harus tepat waktu. Wiritano gak apa-apa. Wow, seneng niku mesti ini. Rumah jenengan, tempat usaha panjenengan digawe sholat wiritan. Nah, kan istirahatnya tukang itu rata-rata kan satu jam loh. 1 jam gak apa-apa. Masya Allah ini barokah nih. Barokah. Gampang ini. Saya tuh punya beberapa jamaah. Biasanya curhat. Ngruwet ngeluh ngrasakne duwe mantu. Ruwet ngeluh ngrasakne duwe mantu. Lah napa, Pak, Bu? Mantu kula niku dikandani malah mendeli. Dikon nyambut gawe tambah turu. Lek dene sehati ngetokno dalil. Merasa dia pintar sekolah, sarjana. Nah, pertanyaannya saya satu. Mantunya jenengan itu sholatnya gimana? Wah, subuhnya jam 7. Subuhnya jam 7. Campur kali itu duha. Maghribnya campur kali tahajud. Iku lek tahajud. Ora tahajud ora tau ngoten niku. Maghrib campur isya, duhur campur asar. Kadang-kadang mboten sholat. Itulah sebab